Oke, semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi sekali lagi ya. Buat Anda yang sudah hadir, saya ucapkan selamat datang dalam My Digital Breakthrough Summit. Ini adalah sesi hari pertama dari Summit, event Summit digital terbesar di tahun 2021 yang Anda hadiri saat ini Bapak Ibu. Tentu saja kita akan bersama dengan para pembicara-pembicara yang luar biasa. Anda udah tahu, ada beberapa yang saya percaya Anda udah kenal baik orang-orangnya. Ya, beberapa di antara mereka mungkin kalau boleh saya sebut, ada Om Andri Wongso, ada Pak Haryanto Kandani, ada Coach Tom MC Ifle, dan masih banyak lagi Bapak Ibu pembicara yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda selama sesi 3 hari ke depan. Ya, jadi pastikan Anda book jadwal Anda selama 3 hari ke depan, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, dan Anda ikuti secara penuh Bapak Ibu sesi kita 3 hari penuh ini ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita akan belajar langsung dari mereka. Bukan hanya dalam hal mindset aja. Bukan hanya dalam hal kalian internet aja. Tapi kami juga ingin Anda untuk mendapatkan semangatnya, energinya, ide-ide terbarunya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga apabila Anda mendapatkan ini semua, Anda otomatis mengalami yang namanya upgrade diri. Ketika Anda upgrade diri, income Anda juga akan di-upgrade secara otomatis. Nah, jadi buat Anda yang hari ini udah siap untuk upgrade diri, Anda siap untuk upgrade income, Anda tulis di chat, siap. Ya, Anda sekarang juga tulis di chat, siap. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, selama 3 hari ke depan, saya akan memandu Anda sebagai host, sekaligus sebagai moderator, selama sesi bersama dengan para pembicara kita yang luar biasa. Nama saya adalah Kristu Teru, saya dikenal sebagai video monetizer, dan hari ini saya membantu teman-teman pengusaha, pebisnis untuk bisa meningkatkan omset mereka, profit mereka, terutama di dunia internet, sehingga mereka bisa mendapatkan sumber income baru, khususnya lewat konten video. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini saya pengen kasih highlight-nya, Anda akan ketemu dengan siapa aja, dan apa poin-poin menarik dari sesi-sesi berikutnya yang akan Anda dapatkan hari ini, di hari pertama Summit ini. Oke, jadi mulai dari yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar langsung dari 5 orang pembicara yang luar biasa. Anda bisa lihat di gambar Bapak Ibu, yes, kita udah siapin banyak banget pembicara-pembicara top untuk Anda. Hanya saja Bapak Ibu, ya, hari ini kita akan bagi hanya beberapa pembicara ya untuk Anda. Yang pertama kita akan mulai dari seorang ibu yang luar biasa, Ibu Oriani Huang. Beliau ini nanti akan membagikan strategi bagaimana Anda bisa mendapatkan new income dari internet. Yang kedua, kita akan ketemu dengan Coach Tommy Siawira. Ya, beliau nanti akan membocorkan kepada Anda rahasia menciptakan kekayaan. Ini seru banget ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, Ibu Siska Sujoyo, ya, nanti Anda akan melihat secara step by step bagaimana Anda bisa membuat apps, aplikasi, atau handphone Anda untuk bisa menghasilkan uang untuk Anda, Bapak Ibu. Ya, lewat aplikasi-aplikasi tersebut kita bisa menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Sesi ketiga. Di sesi keempat, ada coach favorit saya, Coach Tom MC Ifle. Dia akan membagikan kepada Anda tentang strategi mengotomasi bisnis Anda di era digital. Dan yang terakhir, Anda akan ketemu dengan seorang CEO yang sedang naik daun, Bang Yosi Girsang. Beliau akan menceritakan kepada Anda bagaimana Anda bisa membangun aset Anda sehingga Anda bisa mencapai financial freedom. Berdasarkan kisah nyata, berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, dan tentu saja Bapak Ibu, saya percaya Anda akan mengalami sebuah perubahan yang luar biasa lewat Summit 3 hari ini. Oleh karena itu, siapa di antara Anda yang semangat untuk ikuti sesi ini selama full 3 hari Bapak Ibu? Kalau Anda siap Bapak Ibu, ya Anda tulis di chat sekali lagi, siap ya. Dan hari ini, sekarang juga kita akan mulai masuk dari pembicara yang pertama Bapak Ibu ya. Beliau dikenal sebagai New Income Expert, ya, New Income Expert. Tapi yang perlu Anda ketahui adalah tadinya beliau itu adalah seorang penjual baju, ya, pebisnis fashion di Tanah Abang. Jadi kurang lebih 7 tahun di Tanah Abang Bapak Ibu. Akhirnya 2010 beliau masuk ke dalam dunia internet, dunia online. Dan ternyata yang menarik adalah ketika beliau cerita kepada saya, omsetnya itu naik berkali-kali lipat Bapak Ibu ketika masuk ke dalam dunia online. Wow, saya kaget banget. Apa yang dilakukan? Apa rahasianya? Nah,
Ini nanti yang perlu Anda catat baik-baik dari sesi hari ini Bapak Ibu bersama dengan pembicara kita, New Income Expert, dan saya ingin langsung memperkenalkan kepada Anda. Kenapa begitu? Karena hari ini beliau fokus banget, punya visi yang luar biasa untuk membantu teman-teman pengusaha. Anda tentunya Bapak Ibu ya, untuk bisa mendapatkan sumber income baru terutama dari internet. Yes, siapa yang udah pengen cepat-cepat ketemu dengan pembicara kita hari ini Bapak Ibu ya? Kita langsung sambut aja New Income Expert Ibu Oriani Huang. Oke, selamat bergabung Ibu Oriani. Oke, semangat pagi ya Pak Semangat pagi. Kris, semuanya Bapak Ibu. Yes, oke. Nah, Bu Ori, kita pengen tahu nih. Bu Ori, kalau seumpama kita bisa meningkatkan omset atau profit 10%, 20%, atau beberapa itu ngos-ngosan, naikin 50% aja udah ngos-ngosan gitu ya. Tapi Ibu Ori bisa naik sampai berkali-kali lipat. Itu gila banget. Saya masih merinding ketika dengerin cerita ini dari Bu Ori ya. Oleh karena itu, tolong Bu, bagikan kepada kami semua tentang strategi itu. Apa yang harus kami lakukan supaya mungkin Bapak Ibu ya, Anda juga bisa mengalami seperti Ibu Oriani. Oke, itu Bu Oriani. Oke, thank you nih Pak Kris. Wah, senang sekali ya kita bisa mulai mengadakan summit nih malam hari ini ya. Nah, oke, saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu ya. Nah, oke, apakah bisa mulai aja nih Pak Kris? Oke, yes. Kalau begitu langsung saja silakan Ibu Oriani, panggung untuk Anda. Oke, thank you Pak Kris ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat pagi ya semuanya. Wah, saya yakin nih Bapak Ibu semua hadir dalam summit ini dari berbagai kota dan juga berbagai profesi tentunya ya. Nah, kita saat ini masih ada dalam kondisi yang masih sama ya, udah 1 tahun 8 bulan kita ada dalam kondisi masih pandemi. Ya, ada beberapa hal yang terjadi ya ketika kita mengalami pandemi. Ada beberapa yang omsetnya semakin menurun, tapi ada juga omsetnya menaik Bapak Ibu pada masa pandemi. Jadi itu semua bisa terjadi Bapak Ibu ya. Nah, kenapa ada yang menurun, ada yang meningkat ya? Nah, biasanya mereka yang sudah mengalami ya penaikan dalam masa-masa pandemi karena mereka sudah lebih dulu ya mengambil langkah yang mungkin sebelumnya dia sudah lakukan sebelum terjadi krisis Bapak Ibu ya. Makanya topik pada hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu ya tentang New Traffic Secret Breakthrough ya, karena kita mau kan untuk tahun 2022 nanti ya Bapak Ibu juga bisa mengalami ya peningkatan income, peningkatan profit bisnis Anda minimal 3 kali lipat ya. Seperti yang sudah dikatakan juga oleh Pak Kris ya, sebenarnya memang untuk menaikkan profit bisnis itu ada cara dan strateginya. Ya, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu ya hari ini. Nah, jadi lewat sesi hari ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu tentang New Traffic Secret Breakthrough, yaitu suatu strategi bagaimana kita bisa meramaikan kembali bisnis atau toko Anda lewat internet untuk meningkatkan profit bisnis minimal 3 kali lipat ya. Oke, siapa di sini yang mau mengalami profit bisnis minimal 3 kali lipat Bapak Ibu ya? Nah, Bapak Ibu bisa chat, saya mau banget ya. Oke, ya sebelumnya saya juga ingin kenalan dulu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini juga dari banyak kota, banyak profesi ya. Bapak Ibu bisa tuliskan Anda dari kota mana ya. Nah, sambil saya memperkenalkan diri juga. Nama saya Oriani Huang ya. Saya dikenal sebagai Digipreneur Coach dan juga New Income Expert ya. Misi saya adalah membimbing para pemula, para pebisnis konvensional untuk bisa mendapatkan new income dari bisnis di internet ya. Tapi sebelumnya saya juga pernah menjadi sebagai karyawan Bapak Ibu ya, pernah bekerja sebagai karyawan selama 11 tahun di sebuah perusahaan finance ya. Saya bekerja sebagai sistem analis di bidang IT. Lalu setelah saya resign dari pekerjaan, saya buka usaha baju bersama suami ya, 7 tahun di Tanah Abang Bapak Ibu. Saya buka usaha baju fashion di sana dan tahun 2010 saya mulai terjun ke bisnis internet
ya, yaitu saya buka toko online. Ya, awalnya saya mulai dari BB ya. Saya memang waktu itu juga gaptek dan nggak mengerti bagaimana tentang internet, apalagi menggunakan strategi-strategi SEO ya, Facebook Ads, semua itu sama sekali saya nggak ngerti Bapak Ibu ya. Nah, tapi akhirnya saya belajar dan saya juga menemukan sebuah komunitas bisnis dan di sana saya bisa mengupgrade skill dan mengupgrade juga income saya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam komunitas tersebut saya belajar dari para banyak mentor ya yang bisa membimbing saya. Nah, akhirnya 2013 saya mulai menjadi seorang affiliate marketer ya, dan saya mulai juga membimbing ya, membantu para pemula untuk mereka juga bisa mendapatkan profit dari internet ya. Saya 2017 saya fokus untuk menjadi seorang digital coach dan juga new income expert ya. Oke, itu sekilas tentang saya Bapak Ibu ya. Dan ini mungkin sekilas juga foto-foto saya waktu saya masih mengadakan seminar sebelum pandemi ya. Oke. Nah, kenapa saya juga ingin Bapak Ibu ya punya kebebasan waktu, kebebasan finansial ya, karena itu adalah impian saya. Ya, saya pengen punya waktu yang bebas untuk bisa pergi ke tempat di mana saya suka Bapak Ibu ya. Nah, karena sebagai seorang pebisnis juga pasti kita sibuk ya, sama-sama pasti ngalamin nih Bapak Ibu. Tapi pada saat-saat tertentu kita juga pengen dong punya kebebasan waktu untuk kita bisa pergi ke tempat-tempat yang kita inginkan ya. Nah, akhirnya saya bisa ya pergi jalan-jalan Bapak Ibu ya, karena saya sudah menemukan sebuah sistem konsep bisnis yang bisa membuat bisnis saya itu bisa tetap jalan secara autopilot Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau bisa bicara tentang bisnis ya, pondasi terpenting dari bisnis itu adalah traffic. Benar Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan bisnis Anda trafficnya semakin hari semakin banyak yang datang ke toko atau ke bisnis Anda, dan sudah pasti ya omset dan profit bisnis Anda juga pasti akan semakin meningkat ya. Nah, makanya hari ini saya akan bagikan ya 2 rahasia Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu bisa praktekkan setelah Bapak Ibu ikut sesi ini ya. Jadi 2 rahasia ini apa nih? 2 rahasia ini adalah 2 rahasia yang saya juga alami sebelumnya, yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan pengalaman saya ketika saya membangun bisnis saya. Mulai 2010 saya terjun ke internet untuk bisa mengembangkan bisnis lewat sosial media ya, lewat online Bapak Ibu ya. Oke, hari ini kita akan bagikan 2 rahasia tersebut, strategi bagaimana mendapatkan banyak traffic sehingga Anda bisa juga meningkatkan profit bisnis Anda ya. Ya, 2 rahasia ini adalah yang pertama adalah bagaimana ya, rahasia pertama tentang bagaimana memaksimalkan 3 platform online untuk meramaikan bisnis Anda dengan menemukan calon pembeli yang tepat dan berduit ya. Nah, rahasia kedua yang saya akan bagikan adalah tentang rahasia dan strategi mendatangkan calon pembeli yang sangat banyak secara otomatis sehingga omset Anda juga bisa tumbuh pesat Bapak Ibu ya. Oke, jadi siap-siap Bapak Ibu, kita akan bahas 2 rahasia ini ya. Oke. Nah, rahasia pertama adalah tentang bagaimana memaksimalkan 3 platform online untuk meramaikan bisnis Anda, ya. Nah, kita ingat ya apa yang dikatakan oleh Bill Gates. Bill Gates pernah bilang kalau bisnis Anda tidak ada di internet, maka Anda akan kehilangan bisnis Anda atau bisnis Anda akan bangkrut, ya. Nah, makanya kita tahu Bapak Ibu, apalagi di masa krisis seperti saat ini, semua orang tahu ya bahwa transformasi digital itu bukan lagi pilihan, tapi merupakan keharusan Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisnis Anda hari ini masih belum meleverage, memaksimalkan kekuatan digital, ya Anda harus segera berubah Bapak Ibu ya. Makanya kita sebagai seorang pebisnis, kita harus paham bagaimana kita menggunakan platform digital untuk meningkatkan profit bisnis kita ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu untuk kita bisa mulai ya beralih transformasi ya dari konvensional ke digital ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen buka toko usaha gitu di mall, biasanya kan Bapak Ibu akan cari mall yang rame, betul ya Bapak Ibu ya. Atau kalau Bapak Ibu pengen buka toko, pasti cari
toko yang lokasinya rame ya kan, jangan yang sepi gitu ya. Nah, sama halnya kalau kita ingin menggunakan ya platform digital, kita cari tempat yang rame. Nah, tempat yang rame di online itu apa Bapak Ibu? Ya, tempat yang rame di online adalah sosial media Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita harus paham bagaimana kita menggunakan sosial media untuk strategi marketing atau promosi bisnis kita. Nah, di sini sosial media kan banyak banget ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada LinkedIn ya, dan masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita kuasain semuanya pasti bingung ya. Kita juga nggak punya banyak waktu untuk bisa menguasai semuanya. Nah, makanya kita harus pilih sosial media yang minimal kita bisa kuasai. Nah, kita pilih 3 aja Bapak Ibu ya. Nah, kenapa pilih 3? Ya karena kalau 5 juga takutnya kebanyakan. Anda nggak bisa menguasai semuanya, apalagi 10 ya. Nah, kenapa 3 juga kita juga perlu bisa menjadi expert di sana. Dengan kita menguasai 3 sosial media yang kita fokuskan, maka kita juga akan bisa mendominasi Bapak Ibu sehingga bisnis Anda juga semakin dikenal ya, seperti itu. Nah, kenapa sih juga menggunakan 3 sosial media? Nah, 3 sosial media yang saya gunakan itu adalah pertama Instagram, yang kedua Facebook, dan yang ketiga adalah WhatsApp, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa saya pilih 3 sosial media ini? Ya, karena menurut survei ya ternyata ya 3 sosial media pertama yang paling banyak digunakan oleh populasi di Indonesia adalah WhatsApp, Facebook, dan Instagram, Bapak Ibu. Nah, makanya saya juga menggunakan ini karena banyak sekali orang Indonesia yang menggunakan 3 platform ini ya. WhatsApp digunakan oleh kebanyakan orang di Indonesia ya, dan mereka menghabiskan waktunya itu 30 jam Bapak Ibu dalam menggunakan WhatsApp ini dalam 1 bulannya. Dan di Facebook juga banyak sekali yang menggunakan ya. Ada 150 juta lebih orang ya yang menggunakan Facebook di Indonesia, dan mereka menghabiskan waktunya itu 17 jam Bapak Ibu. Instagram juga sama ya, 17 jam banyak orang yang menggunakan Instagram. Nah, jadi 3 sosial media ini yang saya gunakan juga ya untuk bisa meningkatkan profit bisnis saya dengan strategi traffic, mendatangkan traffic dari internet, dari sosial media ya. Nah, jadi strategi yang saya gunakan adalah ketika saya menggunakan Instagram ini dan juga Facebook, lalu saya memakai 2 sosial media ini ya untuk bisa mempromosikan atau memberikan konten-konten untuk bisa mendatangkan orang-orang prospek-prospek ya atau pembeli-pembeli, customer-customer baru yang masuk ke dalam bisnis saya. Lalu mesin konversinya yang saya gunakan adalah dengan WhatsApp Bapak Ibu ya. Jadi transaksi itu terjadinya di dalam WhatsApp. Oke? Nah, jadi ini 3 sosial media yang kita gunakan. Nah, tapi banyak orang bilang sosial media itu nggak berguna Bu, habisin waktu dan nggak ada hasilnya, dia bilang seperti itu ya. Banyak orang yang bilang seperti itu, sosial media itu buang waktu ya dan hasilnya nggak ada. Nah, memang benar Bapak Ibu ya, sebelum saya juga tahu 2 rahasia ini ya. Jadi dulu waktu saya jualan baju di Tanah Abang, kan saya dulu masih gaptek ya Bapak Ibu ya. Akhirnya waktu saya buka bikin akun nih di Facebook ya, saya menggunakan akun pribadi saya untuk jualan. Nah, itu juga sebenarnya adalah kesalahan yang terjadi Bapak Ibu ya. Jadi dulu saya nggak tahu ada kesalahan itu. Nah, ternyata 2 kesalahan itu yang kebanyakan juga dilakukan oleh banyak orang ya. Orang menggunakan akun di sosial media, akun pribadinya untuk jualan. Ini sebenarnya salah Bapak Ibu ya. Ketika kita menggunakan profil akun kita untuk jualan ya, itu sudah melakukan suatu kesalahan. Akhirnya banyak orang juga tidak bisa mendapatkan profit dari sana karena salah strategi Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita jangan melakukan itu. Tapi yang benar adalah seharusnya sosial media itu digunakan untuk jemput traffic Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu baru tahu strategi ini ya, Bapak Ibu bisa tulis juga nih ya di chat ya. Ternyata sosial media itu untuk jemput traffic ya, bukan untuk jualan. Nah, gimana nih caranya? Strategi jemput traffic itu seperti apa Bu Ori ya? Nah,
sebenarnya gampang Bapak Ibu ya, untuk kita mendapatkan calon-calon customer dari sosial media yang akan menjadi calon-calon pembeli kita ya, kita menggunakan sosial media itu untuk menjemput mereka masuk ke dalam link bisnis kita Bapak Ibu ya, ke dalam website ataupun ke dalam link bisnis Anda ya, dimanapun link tersebut ya, baik itu di website Anda yang Anda miliki atau di marketplace. Nah, tujuannya kita menggunakan sosial media untuk jemput traffic ya dari sosial media itu. Nah, jadi yang paling gampang untuk kita bisa jemput traffic adalah dengan strategi, yaitu bentuknya berupa cerita Bapak Ibu ya, supaya bisa connect ya. Jadi kalau misalkan Anda mau supaya orang bisa connect dengan apa yang Anda bagikan, ya Anda paling gampang adalah dalam bentuk cerita. Nah, ceritanya seperti apa? Ya, bisa juga Anda bisa ceritakan bahwa kenapa Anda memulai bisnis Anda, ya. Terus ceritakan juga apa produk yang Anda jual, ya, manfaatnya, kenapa mereka harus beli dari Anda. Nah, itu adalah salah satu cerita yang bisa membuat orang connect. Akhirnya ketika mereka sudah connect dengan Anda, nah mereka bisa mulai mencari kira-kira apa yang mereka butuhkan dan mereka bisa cari ke dalam link yang Anda sudah persiapkan. Nah, jadi cara untuk connect itu sebenarnya ada cara beberapa hal juga ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa gunakan cara strategi connect dengan berupa edukasi. Nah, edukasi ini adalah berupa cerita tentang apa yang menjadi manfaat atau pengetahuan tentang produk yang Anda miliki, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Anda jual produk kesehatan, nah Anda bisa ceritakan apa manfaat dari produk yang Anda jual tersebut. Anda berikan edukasinya sehingga orang yang merasa bahwa oh iya nih saya butuh produk ini ya, mereka akan bisa menghubungi Anda. Nah, seperti itu ya. Nah, atau juga bisa berupa empower Bapak Ibu. Nah, empower ini adalah satu cerita juga yang kita bisa ceritakan. Misalkan Anda juga menjual produk-produk tentang vitamin gitu ya. Nah, Anda bisa cerita ya, atau menjual alat-alat olahraga ya. Anda bisa cerita ya tentang motivasi ya. Kenapa Anda sudah mulai hidup sehat mulai saat ini gitu ya. Anda harus bisa membangun habit ya, hidup sehat mulai sejak awal. Nah, itu juga bisa berupa seperti itu Bapak Ibu. Empower, motivasi yang memberikan satu cerita yang memberikan mereka motivasi baru untuk mereka mau untuk bisa memulai hidup sehat. Dan ketika mereka pengen cari misalkan alat olahraga apa yang mereka butuhkan, nah mereka bisa lihat ternyata sudah ada di tempat Anda ya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah bisa juga berupa entertain ya, karena orang menggunakan sosial media itu sebenarnya bukan untuk cari barang Bapak Ibu ya, bukan untuk beli sesuatu, tapi mereka pengen cari hiburan, mereka pengen cari teman Bapak Ibu ya. Nah, makanya kalau misalkan kita menggunakan strategi connect lewat edukasi ya, untuk bisa mendatangkan orang-orang yang memang suka dengan video-video lucu yang Anda tampilkan, mereka juga suka dengan tebak-tebakan atau kuis-kuis yang Anda berikan, akhirnya mereka bisa connect juga dengan Anda ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk connect-nya aja kan sebenarnya kita nggak bisa dapat duit ya Bapak Ibu ya. Nah, gimana caranya supaya kita juga bisa mulai dapat duit dari situ ya. Cara yang kedua adalah dengan convert Bapak Ibu. Untuk bisa dapat duitnya kita menggunakan strategi convert ini. Nah, convert ini adalah caranya adalah dengan pasang ya, pasang link di sosial media Anda ya. Anda siapkan link website Anda siapkan link jualan Anda siapkan link produk Anda. Nah, supaya ketika orang melihat link tersebut mereka bisa transaksi, mereka bisa beli sesuatu sesuai apa yang Anda tawarkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ya gimana sih caranya pasang link di sosial media. Mungkin ada yang saya pernah lihat beberapa orang yang kalau misalkan dia jualan sesuatu ya, dia bilang, "Oke, hubungi saya di nomor sekian." Langsung tulis nomor teleponnya. Nah, itu kan nggak bisa diklik Bapak Ibu ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu supaya mereka itu customer itu bisa lebih gampang ya klik link Anda ya. Kalau Anda belum punya website, Anda belum punya link produk, Anda bisa pakai strategi ini Bapak Ibu ya, dengan menggunakan link yang Anda buat untuk bisa tersambung ke WhatsApp Anda ya, seperti itu. Nah, ini dia.
ada beberapa strategi yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu ya. Untuk bisa pasang link di sosial media, kita bisa gunakan aplikasi gratis ini Bapak Ibu ya. Aplikasi berupa website atau aplikasi gratis yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah kontak.com/WA dan yang kedua adalah LIK3 ya kita sebutnya. Lalu yang ketiga Mailshake dan yang keempat About Me ya. Nah, jadi dengan 4 link ya 4 website atau aplikasi gratis ini Anda bisa dengan mudah juga ya menghubungkan ya sosial media dengan si customer yang bisa langsung menghubungi Anda lewat WA Anda ya. Nah, saya akan kasih tahu caranya nih Bapak Ibu ya. Satu contoh bagaimana kita membuat link yang bisa langsung diklik dan bisa masuk ke dalam WA Anda lewat kontak.com/WA ya. Saya akan kasih contoh yang pertama. Nah, oke, kita akan buka nanti ya kalau Bapak Ibu nanti praktek ya. Bapak Ibu buka di browser untuk bisa cari ketik ya kontak.com/WA. Nah, ketika Anda sudah buka di browser Anda, nah nanti ada tinggal masukkan di sini ya yang angka pertama, masukkan email Anda ya, email yang aktif yang Anda bisa hubungi, yang bisa dihubungi. Lalu yang kedua adalah link, bukan link ya, nomor ya. Yang kedua adalah nomor, isi nomor dari WA Anda ya. Anda isi nomor WA Anda di sana. Lalu yang step ketiga kita lakukan adalah kita menuliskan ya format yang ingin kita pasang ketika orang nanti menghubungi Anda dengan kata-kata seperti apa. Nah, contohnya di sini saya berikan contohnya misalkan saya ingin ikut webinar New Traffic Secret, nama, email, kota, terima kasih, seperti itu ya. Nah, Anda juga bisa tuliskan di sini. Misalkan Anda bisa tulis seperti ini ya, misalkan saya ingin produk ABC. Nah, itu produk Anda misalkan ABC ya. Saya ingin produk ABC. Mohon info lebih lanjut. Nah, misalkan seperti itu bisa ya. Jadi, orang bisa langsung dengan mudah menghubungi Anda lewat strategi link yang kita pasang ini ya. Nah, setelah itu kita sudah buat ya formatnya, lalu kita klik nomor 4 ini kita bikin customize link. Jadi supaya link tersebut bisa di-customize ya. Nah, lalu setelah kita klik nomor 4, nah kita akan tulis di sini ya nama dari link tersebut Bapak Ibu. Kita tuliskan nama link tersebut ya, misalkan namanya ikut webinar NTS ya. Anda bisa tulis nama link Anda apa? Misalkan info produk ABC. Nah, seperti itu bisa juga ya. Nah, lalu setelah itu Anda simpan ya. Setelah Anda simpan, nah nanti Anda langsung di sini step ke-7 adalah klik ya, klik buat link. Klik buat linknya. Lalu setelah itu Anda klik juga di step ke-8 adalah tombol ya-nya ya supaya linknya jadi nih ya. Nah, setelah link tersebut selesai jadi, nah, Anda tinggal copy link tersebut ya, Anda simpan linknya. Ini adalah link yang sudah siap untuk Anda pasang di sosial media Anda dan langkah ke-10 Anda tinggal tempel link tersebut ya. Link dari yang sudah Anda buat tadi, kontak WA Anda untuk Anda pasang di sosial media Anda ataupun di dalam postingan Anda. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Gampang nggak Bapak Ibu? Ya, 10 langkah kita membuat link yang bisa langsung connect ya ke WA Anda. Oke, nah kalau bisa Bapak Ibu melihat, wah udah gampang nih Bori, ya oke silakan ya, nanti Bapak Ibu setelah ini praktekkan ya, ternyata gampang ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu nanti sudah ada yang klik linknya, nanti akan langsung Anda dapat WA seperti ini ya, seperti contohnya nih ya, seperti saya sudah pasang link tadi, ada orang yang WA saya ya, saya mau webinar, dia tuliskan namanya, seperti itu Bapak Ibu ya, jadi ini nanti bisa juga Bapak Ibu praktekkan ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke rahasia kedua nih ya. Nah tadi kita udah belajar ya rahasia pertama. Nah rahasia kedua ini adalah sebuah strategi ya. Datangkan banyak calon pembeli secara otomatis sehingga omset Anda juga bisa tumbuh pesat ya. Nah kenapa kita harus tahu ini Bapak Ibu ya? Karena jangan sampai 5 tahun lagi bisnis Anda masih sibuk datengin traffic Bapak Ibu ya. Nah, 1-2 tahun Anda boleh mulai bangun traffic Anda. Tapi setelah itu Anda bisa mendapatkan traffic yang datang secara otomatis. Nah, mau nggak Bapak Ibu punya traffic yang datang secara otomatis ke bisnis Anda? Ya, jadi kita perlu membangun sebuah strategi traffic yang bisa otomatis. Ya, jadi jangan sampai Anda masih sibuk
jualan terus Bapak Ibu ya. Kenapa kebanyakan orang tidak bisa mendatangkan traffic secara otomatis? Karena yang mereka lakukan adalah posting jualannya di dalam sosial media mereka. Akhirnya mereka harus lakukan terus seperti itu ya. Ketika mereka lagi tutup toko, nggak posting, artinya tidak ada penjualan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami seperti itu ya. Nah, ketika saya tahu strategi ini, Bapak Ibu, nah saya bisa mendapatkan banyak traffic yang datang ke dalam bisnis saya walaupun saya sedang tidur. Dan ketika saya bangun pagi, tiba-tiba sudah banyak orderan yang masuk, ya. Tiba-tiba sudah banyak orang yang WA mau produk saya. Nah, Bapak Ibu mau nggak seperti itu? Ya, saya akan bagikan rahasianya kepada Anda, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendatangkan calon pembeli secara otomatis ke dalam bisnis, ya, untuk bisa meningkatkan profit, Anda mesti tahu 2 traffic otomatis ini, ya. 2 jenis traffic otomatis yang saya gunakan adalah yang pertama adalah iklan di Facebook atau Instagram. Tapi ini memang perlu budget Bapak Ibu, ya. Nah, cuma dengan menggunakan iklan Facebook, Instagram, saya bisa dengan mudah mendapatkan banyak orang-orang yang masuk ke dalam bisnis saya walaupun saya sedang tidur. Nah, Bapak Ibu, enak nggak seperti itu, ya? Nah, strategi yang kedua adalah personal branding, ya. Nah, tapi ini memang perlu waktu Bapak Ibu ya. Untuk membangun personal branding kita tidak bisa mencapainya dalam waktu yang singkat. Kita perlu waktu, kita perlu konsisten untuk bisa membangun personal branding ini. Nah, oke, saya akan masuk ya. Bagaimana strateginya untuk kita bisa menggunakan ya contoh dari iklan di Facebook atau Instagram. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan saya yang saya promosikan Bapak Ibu ya. Ini postingan yang saya buat di fanpage saya lalu saya promosikan dan ternyata dari ya hasil promosikan postingan ini dengan menggunakan iklan di Facebook ya, saya bisa mendapatkan 44.719 orang yang terjangkau ya dan juga mendapatkan 1.165 orang yang berinteraksi dengan postingan ini. Ya, dan di situ ada juga 360 orang yang like, yang suka dengan postingan ini, ya, dan ada 743 komen, Bapak Ibu, ya. Nah, dari komen itu artinya mereka mulai tertarik dengan apa yang saya posting di sana, ya, dan ada juga 42 orang yang share postingan ini, Bapak Ibu, ya. Nah, semuanya itu saya bisa dapatkan, Bapak Ibu, dalam 10 hari, ya. Nah, jadi dengan menggunakan iklan, ternyata ada 70 orang yang komen dalam satu harinya dan ada 4 orang yang share dalam satu harinya ya dengan iklan 10 hari ini. Nah, Bapak Ibu mau tahu nggak gimana Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hasil seperti ini ya? Kalau Bapak Ibu mau tahu saya akan tunjukkan juga caranya supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hasil seperti ini ya. Strateginya caranya seperti apa sih, bikinnya gimana sih ya gitu ya. Nah, oke, saya akan tunjukkan ya. Jadi caranya sangat mudah Bapak Ibu untuk bisa membuat postingan yang dipromosikan di Buzzpost seperti ini. Ya, yang pertama adalah kita bisa juga download ya, bisa download aplikasi Ads Manager ya. Jadi ini Anda bisa buka Play Store Anda untuk Anda install dulu yang namanya aplikasi Ads Manager ya. Nah, setelah Anda install aplikasi Ads Manager, ini adalah suatu platform yang Anda bisa gunakan untuk membuat iklan ya, untuk membuat Buzzpost Bapak Ibu. Ya, nah lalu angka kedua kita mulai klik tombol yang ini ya, tanda plus ya, angka kedua seperti itu. Nah setelah kita klik tombol plus itu, nanti kita bisa pilih ya di sini adalah pilihan yang pertama yaitu interaksi postingan. Yang saya gunakan untuk menggunakan Buzzpost dari postingan tadi adalah pilihnya interaksi postingan ya supaya banyak orang yang berinteraksi. Nah setelah itu kita pilih interaksi postingan, lalu langkah keempat, nah kita pilih ya apa yang menjadi postingan yang ingin Anda promosikan. Misalkan kita pilih yang ini ya. Nah setelah itu kita lihat di bagian bawah ada bulet-bulet ya. Nah lalu kita pilih buletan yang kedua Bapak Ibu ya. Buletan yang kedua kita pilih, langkah kelima. Nah langkah keenam yang kita lakukan adalah kita pilih buat pemirsa ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa foto nih step-stepnya ya buat pemirsa. Lalu setelah itu, nah ketika kita klik buat pemirsanya, kita mulai tentukan Bapak Ibu ya. Pemirsa yang kita ingin jangkau, target marketnya seperti apa. Nah, yang saya buat di sini adalah lokasinya Indonesia.
Ya, lalu kita tentukan juga usianya, umurnya itu 30 sampai 56 tahun yang saya pilih di sana. Ya, lalu yang berikutnya kita juga sertakan orang yang cocok dengan postingan ini yang kita mau targetkan itu seperti apa ya. Nah, di sini saya pilih internet marketing for newbies dan juga industri rumahan. Ya, nanti Bapak Ibu bisa pilih juga seperti ini atau Bapak Ibu bisa tentukan sesuaikan dengan produk yang Bapak Ibu miliki ya. Marketnya seperti apa nih targetnya ya, Bapak Ibu bisa tentukan. Nah, kalau yang saya buat itu untuk yang postingan tadi seperti ini, lalu kita tentukan jangkauannya itu antara jangkauan potensialnya itu antara 3 juta sampai 5 juta orang, Bapak Ibu ya. Jangan kebanyakan ya, karena saya sering kali melihat orang membuat boost post postingan itu jangkauannya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta gitu loh ya. Padahal budgetnya yang dia siapkan hanya sekecil gitu ya. Jadi yang saya buatkan untuk budget iklan itu adalah 50.000 per hari aja ya. Dan itu saya buat jadwal tayangnya selama 10 hari. Nah, itu bisa menjangkau sekitar 40.000 orang Bapak Ibu yang terjangkau lewat postingan saya tadi ya. Nah, ini cara saya untuk membuat sebuah boost post ya, itu bisa menjangkau 40.000 lebih orang lewat postingan, lewat boost post ini. Nah, Bapak Ibu bisa praktekkan caranya ya. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat iklan seperti ini ya, Bapak Ibu juga perlu perhatikan angka ya. Nah, makanya kita perlu konsentrasi juga bagaimana kita membuat dan memperhatikan kinerja dari iklan kita, Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita buat iklan, kita tentukan kira-kira hasil iklannya bagus atau enggak nih, kita analisa, kita perhatikan angkanya ya. Nah, makanya kita juga bisa lakukan, lihat kinerjanya juga sama Bapak Ibu ya di aplikasi Ads Manager tersebut. Ini adalah contoh dari iklan saya yang lain ya. Nah, saya lihat di sini kita bisa lihat di situ pilih lihat kinerja ya untuk bisa melihat hasil dari iklannya seperti apa ya. Nah, lalu di situ ada grafik Bapak Ibu, kita bisa lihat oh ternyata dari iklan yang saya buat ini ya ada sekitar orang yang melihat iklan kita ini ya di usia 45 sampai 54 dan juga 35 sampai 44. Nah, ini adalah usia yang termasuk tertarik dengan produk yang saya tawarkan ya. Nah, jadi ternyata karena iklan yang saya buat ini kan iklan tentang e-commerce affiliate ya. Nah, di situ usia yang tertarik adalah yang paling banyak 35 sampai 54 tahun. Ini adalah usia yang paling cocok dengan produk saya. Nah, jadi ke depannya Bapak Ibu, ya kalau misalkan kita mau buat iklan yang sama dengan target market yang sama, kita bisa pilih nih ya dengan produk yang konten yang sama gitu. Kita bisa pilih usianya adalah antara 35 sampai 54 ya supaya kita tidak istilahnya habis budget untuk orang-orang yang tidak tepat ya. Makanya kita perlu menganalisa hasil iklan supaya kita bisa lihat untuk ke depannya itu kalau kita buat iklan lagi itu hasilnya bisa lebih baik ya seperti itu. Nah, di sini kalau kita juga monitor angkanya ternyata ini juga berguna Bapak Ibu untuk meningkatkan konversi ya sehingga profitnya juga bisa makin bertambah. Nah, kalau kita lihat di sini perhatikan ya di atas ini juga Bapak Ibu ya orang yang terjangkau ada 43.000 orang, yang klik tautan saya adalah 853 orang dan budget ya yang dikeluarkan untuk iklan ini adalah per kliknya adalah 438 ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ternyata dengan iklan yang kita keluarkan dengan budget ya yang kita sudah keluarkan tadi, ternyata di sini ada 40.000 orang yang terjangkau lebih ya dan ada 850 yang klik. Nah, jadi itu kita bisa tingkatkan lebih lagi kinerjanya nanti ya seperti itu. Dan di sini kita lihat ternyata penempatannya juga ya ternyata orang yang klik dari link kita ada kebanyakan di Facebook, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin lagi iklan yang paling banyak respon adalah di Facebook. Ya, mungkin kedepannya kita juga akan menggunakan platform Facebook lagi, gitu ya, seperti itu. Nah, itu dia caranya. Ya, nah kalau Bapak Ibu pengen bikin juga untuk yang seperti itu, nanti akan dapat ya hasil-hasil seperti ini. Jadi lewat iklan, saya juga bisa mendapatkan hasil yang banyak, Bapak Ibu. Akhirnya ketika iklan sudah berjalan, banyak orang yang langsung mau produk saya
ya. Saya mau FITL, ya kan. Terus ada juga yang mau produk saya lagi yang lain, ya. Lalu yang lain juga ada yang bilang saya melihat ini di Facebook, ya. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Saya tertarik untuk ikut dalam webinar atau Zoom dan seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi semua bisa dari WA itu akhirnya jadi order, ya. Dari order, ya. Dari WA jadi order, dan dari order akan menjadi profit Bapak Ibu, ya. Nah, itu dia strategi yang saya gunakan dengan menggunakan Facebook Ads dan juga Instagram Ads, ya. Sehingga dari setiap hasil itu bisa mendatangkan profit kepada saya, ya, dan juga Anda bisa praktekkan sehingga itu bisa menjadi profit juga untuk Bapak Ibu, minimal bisa semakin meningkat, ya, minimal 3 kali lipat Bapak Ibu, ya. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa coba untuk bisa mulai praktekkan, dan kalau Bapak Ibu pengen pelajari lebih lanjut, ya, saya sudah siapkan juga nanti, ya, strategi-strategi lainnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen menggunakan juga platform yang Instagram untuk menggunakan ads-nya, ya, Instagram Boost Post. Nah, Anda bisa sama pakainya juga dengan cara yang sama, ya, di aplikasi Ads Manager tersebut, tapi Anda pilih di sini adalah Instagram, ya. Kalau tadi kan pilihnya kan Facebook. Nah, yang sekarang Anda pilihnya Instagram, lalu Anda pilih postingan mana yang ingin Anda Boost Post. Ya, jadi caranya sama seperti Anda membuat iklan di Facebook, Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Ibu sudah tahu, ya. Saya bagikan rahasia tadi. Yang pertama tentang iklan di sosial media, di iklan di Facebook atau di Instagram, ya, dengan strategi datangkan traffic otomatis lewat Facebook Ads, ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ini, Bapak Ibu mau mulai praktekkan, ya, Bapak Ibu bisa praktekkan nanti, ya. Oke. Nah, jadi kita udah belajar tadi tentang iklan di Facebook atau Instagram. Nah, sekarang kita mau mulai, ya, pelajari tentang strategi yang kedua, yaitu personal branding, ya. Ini adalah 2 jenis traffic otomatis yang saya gunakan juga. Nah, untuk membangun personal branding, ya, ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan secara konsisten, karena ini memang perlu waktu Bapak Ibu, tidak langsung terjadi secara otomatis, ya. Kalau iklan kan langsung jalan, langsung, ya, jadi. Tapi kalau untuk personal branding kita perlu waktu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ada satu cerita Bapak Ibu tentang Mukidi, ya. Pernah dengar, ya? Kalau Mukidi pasti tahu, oh ini ceritanya menarik nih, pasti lucu, ya. Nah, jadi suatu saat Mukidi datang ke dokter karena dia mengeluh sakit kepala, Bapak Ibu, dia pusing, ya. Lalu si dokter tanya nih sama Mukidi, kenapa Pak, sakit apa gitu kan? Iya dok, saya sakit kepala, pusing. Loh, terus kenapa kok pusing gitu kan? Nah, akhirnya Mukidi cerita, ya, iya dok, saya itu baru beli handphone, ya, saya baru beli handphone baru nih, ya. Terus saya juga baru punya handphone nih, sebelumnya nggak pernah punya handphone katanya gitu. Oke, terus kenapa? Ya, tapi saya pusing dok. Kenapa pusing? Ya karena nggak ada yang telepon saya katanya. Saya padahal udah beli handphonenya mahal lagi gitu kan. Tapi nggak ada yang telepon saya. Nah, akhirnya dokter bingung. Loh, kenapa nggak ada yang telepon? Teman-teman tahu nggak kalau Pak Mukidi punya telepon, punya handphone? Nggak tahu. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, ternyata, ya, nggak ada orang yang telepon karena Pak Mukidi belum cerita ke teman-temannya kalau dia sudah punya handphone, dan teman-teman juga nggak tahu nomor handphone si Pak Mukidi ini, Bapak Ibu. Ya, nah mungkin buat Bapak Ibu ini salah satu hal yang sangat simpel, tapi itulah, ya, personal branding Bapak Ibu. Kalau kita analogikan ke bisnis kita, ya, Anda punya bisnis, Anda punya produk bagus, ya, Anda baru bangun bisnis yang baru gitu, ya. Tapi nggak ada orang yang tahu bisnis Anda, akhirnya nggak ada yang beli produk Anda. Betul Bapak Ibu? Ya, sama halnya seperti tadi mungkin, ya. Secara hal simpelnya mungkin Mukidi udah punya handphonenya nih, tapi dia nggak cerita kalau dia punya handphone ke teman-temannya, tidak ada yang telepon dia akhirnya, ya. Nah, jadi sama dengan bisnis juga. Kalau Anda sudah punya bisnis, Anda perlu membangun branding bisnis Anda supaya banyak orang yang tahu kalau Anda punya bisnis tersebut, ya. Seperti itu simpelnya. Nah, oke, kalau kita lihat di sini, Anda tahu pasti ini, ya, logo apa? Tahu, ya, Bapak Ibu? Pasti tahu nih logo apa, betul, ya, KFC, ya, KFC, betul, ya. Nah, kalau ini logo apa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nih logo apa? Ya, pasti tahu juga nih, ya. Ini logo McDonald, betul, ya. Dan ini logo apa Bapak Ibu? Ya, ini juga gampang, ya. Ini betul, ini logo Pizza Hut. Ya, jadi sama Bapak Ibu. Kalau misalkan logo Anda, produk Anda dikenal banyak orang,
Artinya ketika orang pengen makan ayam goreng pasti ingatnya apa? KFC gitu ya. Kalau pengen makan burger pasti ingatnya apa? Oh ya, beli McD aja gitu kan. Kalau pengen makan pizza pasti ingatnya ya udah datang ke Pizza Hut. Nah, seperti itu simpelnya Bapak Ibu. Kalau produk Anda, bisnis Anda dikenal, semakin banyak orang yang kenal bisnis Anda, semakin banyak orang juga yang akan cari Anda ketika mereka butuh produk Anda. Ya, seperti itu. Nah, jadi makanya personal branding itu gunanya adalah untuk orang bisa kenal Anda, suka produk Anda, dan juga percaya kepada Anda. Sehingga ketika mereka sudah kenal, suka, dan percaya, maka mereka bisa beli dari Anda. Dan ketika sudah beli dari Anda akan mendapatkan profit ya, yang semakin banyak setiap harinya. Ya, itu dia strateginya Bapak Ibu tentang personal branding ya. Jadi makanya Bapak Ibu perlu membangun personal branding Anda dengan menggunakan platform sosial media ya, karena sosial media adalah strategi untuk jemput traffic Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita bisa mulai bangun personal branding kita ya di Instagram ya. Ini personal branding saya di Instagram yang dengan nama Oriani Huang. Lalu kita bisa optimasikan nih ya supaya Instagram Anda juga semakin berkembang ya. Nah, di sini Anda bisa pakai Instagram ini ya untuk optimasi akun Instagram Anda dengan menambahkan username yang mudah diingat, lalu juga foto juga harus lihat jelas ya, terus tampilkan nama, profesi, dan bisnis Anda, brand Anda dengan jelas ya di poin ketiga, dan di poin keempat Anda juga bisa tambahkan bio ya yang menarik, yang ada icon emojinya. Dan lalu yang kelima jangan lupa Anda pasang link website atau link WA yang tadi sudah buat juga ya, bisa menggunakan kontak.com dari link WA dan Anda bisa pasang di situ ya di dalam Instagram Anda. Ya, di poin kelima. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah fanpage saya, personal branding saya, Oriani Huang ya. Jadi adalah ini juga fanpage saya ya. Di sini Anda bisa pasang juga di situ link-linknya di sana ya. Dan jangan lupa tambahkan juga bagian about. Lalu tambahkan link yang Anda bisa pasang di dalam sosial media tersebut. Nah, ini link-link dari produk Anda pasang di sini ya, link website Anda. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar 2 poin penting ya, tentang pertama, supaya bisnis Anda naik profitnya, maka Anda harus banyak trafficnya. Nah, supaya trafficnya banyak, Anda harus pilih 3 platform online ya. Yang saya pilih adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp ya. Anda bisa praktekkan juga nanti. Dan yang kedua adalah supaya traffic 3 platform Anda itu maksimal dan banyak calon pembeli yang datang terus-menerus secara otomatis, Anda juga harus punya strategi traffic iklan, dan untuk long term-nya Anda perlu membangun personal branding ya. Jadi ini kesimpulan dari 2 hal yang saya bagikan kepada Anda hari ini ya. Oke. Nah, sekarang mau tanya nih, siapa nih yang mau langsung menerapkan 2 rahasia tadi ya untuk Anda bisa mendapatkan banyak calon-calon pembeli potensial dengan strategi traffic ya, dan juga supaya banyak yang memilih Anda dibandingkan saingan Anda ya, karena Anda sudah membangun personal branding. Dan yang ketiga, supaya Anda juga bisa punya bisnis yang jalan 24 jam ya dengan strategi traffic otomatis. Nah, siapa yang mau menerapkan 2 rahasia tadi untuk bisa mendapatkan 3 hal ini ya? Nah, jadi karena ini juga hari summit ya, ini saya sudah siapkan juga nih ya, sebuah home study course khusus ya, ini produk yang saya buat untuk dari pengalaman saya sendiri ya, untuk bisa membantu Bapak Ibu meningkatkan profit bisnis Bapak Ibu ya, namanya New Income Traffic Secret ya, atau disingkat NITS. Nah, di sini adalah sebuah home study course ya, yang bisa memberikan strategi-strategi tentang traffic ya yang tidak terbatas untuk bisa meningkatkan profit bisnis Anda minimal 3 kali lipat Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah home study course-nya, dan untuk Bapak Ibu yang pengen tahu isi dari home study course-nya ya, di sini saya sudah siapkan ada 7 modul ya, 7 modul yang bisa Anda bisa pelajari dan Anda bisa praktekkan. Yang modul pertama tentang fondasi dasar strategi mendatangkan traffic. Jadi seperti kita membangun gedung, kita harus tahu dulu Bapak Ibu fondasinya. Kita harus membangun fondasinya dulu. Nah, fondasi dari sebuah bisnis adalah traffic ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membangun bisnis yang semakin besar, Anda juga perlu tahu strategi mendatangkan trafficnya dulu ya. Nah, Anda bisa pelajari di modul pertama. Di modul kedua tentang sosial media konten yang magnetik ya, sehingga orang bisa
tidak tahan untuk beli produk Anda. Dan modul ketiga ini adalah rahasia mendatangkan prospek yang tepat dan berduit dengan strategi mendatangkan traffic dari Facebook, baik itu yang gratis atau traffic yang berbayar, ya. Dan modul keempat, kita juga bisa mengoptimalkan ya platform Instagram ya untuk bisa menjangkau 60 juta pengguna Instagram untuk bisa menemukan juga potensial buyer di sana ya. Nah, lalu modul kelima ini juga belajar tentang memaksimalkan mesin pencari YouTube traffic ya. Nah, dan karena strategi YouTube ini adalah sebuah mesin pencari terbesar kedua ya selain SEO ya. Nah, lalu yang berikutnya untuk yang keenam, modul keenam ini tentang Pinterest Traffic Secret dan modul ketujuh tentang traffic rahasia gratis yang saya gunakan ya untuk bisa mendatangkan juga pembeli tak terbatas. Nah, ini ada 7 modul yang Bapak Ibu bisa pelajari nanti di dalam New Income Traffic Secret ya. Nah, berapa sih harga modulnya ya? Biasanya harga normalnya adalah 978.000 Bapak Ibu ya. Nah, cuman untuk Anda yang peserta summit hari ini ya saya akan berikan special price nih untuk Anda ya. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang New Income Traffic Secret untuk bisa mendatangkan banyak traffic ke bisnis Anda sehingga Anda juga memiliki profit yang bertambah ya, income yang bertambah. Nah, Anda bisa mulai pelajari ini New Income Traffic Secret ya. Harga normalnya 978, tapi hari ini Anda tidak perlu bayar 978 Bapak Ibu ya, dan Anda juga bisa langsung memiliki ini ya. Kalau saya jual di website juga harganya 488 juga Anda tidak perlu dengan harga 488 Bapak Ibu ya. Khusus Anda yang ikut dalam summit saya akan berikan special price yaitu 378.000 saja Bapak Ibu ya. Jadi Anda sudah hemat 60% untuk bisa mulai meningkatkan ya profit bisnis Anda dengan strategi traffic lewat sosial media ya. Jadi Anda bisa pelajari. Dan khusus untuk Anda yang peserta summit nih, untuk 20 orang pertama yang ambil ya produk ini, saya akan berikan bonus spesial juga nih untuk Anda ya. Bonusnya adalah berupa contekan dan video training studi kasus saya tentang bagaimana meningkatkan dan mendapatkan profit bisnis minimal 300% ya. Nah, jadi itu adalah studi kasus saya secara langsung yang Anda juga bisa contek, ya Anda bisa pelajarin sehingga iklan-iklan yang Anda buat juga tidak boncos lah istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi ini khusus 20 orang pertama akan mendapatkan bonus spesial ini ya untuk yang order hari ini ya. Oke. Nah, untuk ordernya gimana? Nah, Bapak Ibu bisa langsung klik aja di sini ya, d2click.com/form order NITS ya. Nanti di sana akan ada keluar form yang Bapak Ibu nanti bisa isi untuk bisa mengamankan spesial price ini dan juga mendapatkan bonus spesial dari saya ya. Oke, itu saja ya. Mungkin Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa mulai amankan kalau Anda ingin meningkatkan profit bisnis. Ini solusi yang saya berikan untuk Anda supaya bisa mendapatkan strategi-strategi yang lainnya ya lewat modul belajar ini. Ya, setelah yang saya sudah bagikan tadi, Anda bisa mulai praktekkan juga strategi-strategi lain yang bisa meningkatkan profit bisnis Anda ya. Seperti itu. Ya, oke. Akhir kata, bisnis sukses selalu melihat ROI bukan harga, dan ROI tertinggi adalah upgrade diri, Bapak Ibu ya. Makanya Anda juga perlu mengupgrade diri Anda mulai saat ini ya, karena ketika Anda mengupgrade diri itu akan menjadi ROI yang tertinggi untuk Anda ya. Anda akan mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat ketika Anda mengupgrade diri Anda dengan skill yang bisa membantu Anda meningkatkan bisnis Anda ya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk yang sudah ikuti ya sesi hari ini ya bersama saya Oriani Huang. Kalau misalkan Anda juga ingin mendapatkan ide-ide dan tips-tips bisnis lainnya ya, Anda bisa follow ya Instagram saya Oriani Huang, atau Anda juga bisa like ya fanpage saya Oriani Digipreneur ya. Oke. Terima kasih ya semuanya Bapak Ibu. Sukses untuk Anda, dan kalau Anda nanti sudah ambil order, sampai jumpa di modul pertama New Income Traffic Secret. Oke, nah saya kembalikan nih ke Pak Kris ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ori. Wah, sampai lupa nyalain mic. Saking saya nyatet terus dari tadi. Wah, ini asik banget.
Jadi ternyata kalau Anda perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya, kuncinya ada dua. Anda pertama harus ngerti bagaimana cara memanfaatkan sosial media tersebut secara marketingnya, secara promosinya nonstop. Anda juga harus mulai bangun personal branding Anda. Nah, ternyata ini rahasia Bu Ori bisa kemudian bisa berlipat-lipat nih omsetnya Bapak Ibu. Oke, Ya, nah ya Pak Kris. jadi thank you banget Bu Ori atas sharingnya. Jadi sesi kali ini kita akan tutup sebentar lagi. Kita bye-bye dulu, Bu Ori. Saya akan tutup sebentar lagi. Oke, Oke, terima kasih Bu Ori. terima kasih ya Pak Kris, terima kasih semua Bapak Ibu. Yes, oke. Jadi buat Anda Bapak Ibu, Anda yang ingin ambil produk yang direkomendasikan oleh Ibu Oriani Huang, Anda bisa ambil di link d2klik.com/form order NITS ya, form order NITS. Dan juga saya ingin infokan kepada Anda Bapak Ibu, ya, saya ingin infokan kepada Anda bahwa Anda juga bisa dapatkan rekaman dari sesi summit, 3 hari penuh sesi summit. Ya mungkin ada bagian-bagian yang Anda kelewatan, Anda nggak bisa nonton secara live, atau mungkin di hari kedua atau hari ketiga Anda terhalang dan lain sebagainya Bapak Ibu. Anda pastikan Anda bisa dapatkan rekamannya ya, karena rekaman ini hanya bisa didapat oleh Anda yang ambil paket VIP maupun paket VVIP. Oleh karena itu, pastikan Anda amankan salah satu paket ini Bapak Ibu ya. Anda bisa ambil di link yang sudah ada di bagian bawah dari layar. Anda masuk ke dalam link tersebut dan Anda bisa dapat harga spesial ya. Hari ini masih harga spesial yaitu harga early bird ya. Dan bocorannya Bapak Ibu, di paket VVIP Anda akan mendapatkan eksklusif interview ya. Baik paket VIP maupun paket VVIP Anda akan mendapatkan eksklusif interview bersama dengan para pembicara. Ini keren banget. Saya jamin Anda akan mendapatkan daging luar biasa kualitasnya. Dan itu semua pasti akan membantu Anda untuk bisa mencapai breakthrough Anda lebih cepat lagi 12 bulan dari sekarang. Oke, nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Ya, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi setelah ini, Anda jangan kemana-mana. Anda tetap berada di grup ini. Ya, kita akan break selama 5 menit. Kembali lagi ke sini setelah 5 menit. Karena kita akan mulai dengan sesi berikutnya. Oke, jadi sampai jumpa di sesi berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari